Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang tugas atau project UAS Embedded System dengan judul Sensor Heart Rate berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink. Untuk anggota kelompoknya sendiri, ada saya, Helma Harani Firaulivia, dengan 3 NIM terakhir 042, Delvina Marisa Sumandang dengan 3 NIM terakhir 050, dan Kezi Saraswati dengan 3 NIM terakhir 065. Untuk yang pertama yaitu uh, ada ESP sebagai komponennya. Yang pertama ya, ESP32 itu merupakan microcontroller yang dikenalkan oleh Espressif System, merupakan penerus dari microcontroller ESP8266. Microcontroller ini sudah menyediakan modul Wi-Fi dalam chipnya, sehingga sangat cocok untuk mengimplementasikan sistem IoT atau Internet of Things. Kemudian yang kedua yaitu sensor heart rate. Sensor heart rate ini merupakan sensor detak jantung yang didesain dan dibuat oleh World Famous Electronic dengan pada dasarnya sensor ini menggabungkan sensor detak jantung sederhana dengan sirkuit penguat. Dan sensor ini dapat digunakan dengan Arduino maupun microcontroller lainnya. Yang ketiga ada LED, di mana LED ini merupakan kependekan dari Light Emitting Diode, yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Fungsi utama dari LED ini adalah untuk menerangi semua objek atau tempat. Aplikasinya ada di mana-mana karena ukurannya yang ringkas, konsumsi energi yang rendah, masa pakai yang lama, dan fleksibilitas dalam hal penggunaan dalam berbagai aplikasi. Kemudian masuk ke skema rangkaiannya sendiri. Yang pertama, pin EN dari ESP ini disambungkan ke kaki V0 dari sensor heart rate. Kemudian pin nomor 14 ini pin yang ada di sini disambungkan ke kaki positif pada LED yang diberi resistor. Kemudian pin ground disambungkan ke minus pada breadboard, dan pin 5 volt ini disambungkan ke plus pada breadboard. Untuk sensor heart rate-nya sendiri, yang tengah disambungkan ke plus, dan yang sebelah kiri ini disambungkan ke minus. Dan untuk kaki minus pada LED disambungkan ke minus pada breadboard. Untuk selanjutnya yaitu kode program pada Arduino IoT Cloud. Uh, di sini kami menggunakan Blink. Dengan yang pertama ada define Blink template ID, kemudian ada define Blink device name, define Blink auto token, define Blink print serial, dan itu juga ada include wifi.h, wifi client.h, Blink simple ESP32.h, sama Blink firmware versionnya. Nah, di sini itu merupakan pengaturan konfigurasi untuk koneksi ke servernya. Nah, dari Blink ini menggunakan Wi-Fi. Dan nanti untuk masing-masingnya ada ID-nya, ada name sama token dari Blink-nya tersebut. Nah, kode ini juga mengimport beberapa library yang dibutuhkan supaya bisa koneksi ke Wi-Fi dan juga Blink-nya. Next. Selanjutnya ini ada deklarasi variabel, ada authentication-nya, SSID-nya, sama password-nya. Nah, di sini untuk SSID-nya itu untuk Wi-Fi-nya, kemudian untuk password-nya adalah password dari Wi-Fi itu. Nah, kemudian juga di sini ada previously get HR itu dan previously get result HR itu merupakan digunakan untuk menyimpan waktu dalam milidetik sebelumnya saat melakukan pengukuran denyut jantung. Kemudian di sini ada interval get HR sama interval result HR. Di sini untuk menentukan interval waktu antara pengukuran dan pembaruan hasil pengukurannya. Di sini ada juga pull sensor signal dan pull sensor HR wire itu sama dengan 36. Nah, di sini adalah pin yang digunakan untuk koneksi dengan sensornya. Dan untuk kemudian karena kita memakai LED juga, ini untuk LED-nya dan high threshold-nya digunakan untuk mengontrol LED-nya tersebut.
dengan juga low threshold-nya di 850. Kemudian variabel CNTHB itu sama dengan 0 digunakan untuk menghitung jumlah denyut jantung yang akan terdeteksi. Sehingga nanti ada threshold stat-nya, itu merupakan status ambang batas yang menunjukkan apakah sudah terlewati atau belum nanti. Nanti terakhir ada variabel BPM file, itu sama dengan 0, digunakan untuk menyimpan denyut jantung dalam BPM atau beats per minute. Next. Kemudian di sini ada void sensor. Di sini digunakan untuk mengirim data BPM atau denyut jantungnya itu ke widget dengan ID V6 di proyek Blink-nya nanti. Kemudian di void setup-nya ini ada serial begin 9600 untuk menginisiasi programnya. Kemudian juga di sini di blink.begin itu ada authentication-nya, SSID sama pass-nya. Nah, seperti yang tadi saya bilang untuk Wi-Fi itu untuk tokennya, kemudian Wi-Fi-nya dan password Wi-Fi-nya. Kemudian di sini juga ada timer diatur untuk memanggil fungsi send sensor setiap 1000 milidetik. Next. Kemudian di sini ada untuk void loop-nya ada beberapa, yaitu yang pertama, sebenarnya fungsi dari void loop ini adalah digunakan secara berulang untuk menghitung denyut jantung yang akan nanti terhitung. Nah, di sini ada fungsi ini berjalan secara terus-menerus setelah fungsi setup tadi. Nah, dari pulse sensor itu dibaca menggunakan analog read pulse sensor HR wire. Nah, jika nilai bacaan melebihi ambang batas tinggi atau disebutnya juga sebagai high threshold dan threshold start ini masih bernilai true, maka akan terhitung bahwa adanya denyut jantung. Nah, sehingga nanti CNHTB ini akan bertambah. Kemudian, atau misalnya di sini adalah pada saat nanti full sensor signalnya ini lebih tinggi daripada high threshold-nya, dengan threshold start sama dengan true, nanti LED-nya ini akan nyala. Sedangkan jika tidak melebihi threshold-nya, maka LED-nya ini akan bernilai 0 atau mati. Next. Nah, di sini juga untuk menghitung BPM file-nya itu adalah dari CNHTB kita kali dengan 6, sehingga nanti untuk hasilnya adalah yang akan di-print hasil dari BPM file-nya, dan nanti akan di-run dari Blink, dan untuk timernya fungsi itu dipanggil untuk memastikan agar koneksi dengan server Blink ini berjalan dan menjalankan timer yang tadinya sudah diatur. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam video dalam rangkaian project UAS kami, yaitu untuk embedded system ini sendiri dengan sensor heart rate-nya. Pertama, kami akan menyambungkan ground dan sensor-sensor yang akan digunakan selama kami membuat project ini. Pertama, kami juga menyambungkan sensor heart rate-nya, kemudian kami juga menggunakan LED-nya dan menyambungkan juga pada breadboard, dan nanti juga akan disambungkan pada ESP yang kami gunakan sekarang. Berikut adalah video saat kami merangkainya. Selanjutnya, kami juga menggunakan resistor sehingga LED ini dapat menyala dengan terang, sehingga kami memerlukan resistor dan kami memasangkannya di bagian kaki yang panjang milik LED. Sehingga nanti datanya akan kami kirimkan melalui jumper ke ESP dan pin yang telah ditentukan seperti yang telah disampaikan pada sebelumnya. Di sini kami juga menyambungkan data dari sensor heart rate yang kami dapatkan untuk masuk ke dalam pin ESP, sehingga pin tersebut, sehingga data yang
Data yang kami dapatkan dapat diolah pada ESP dan dapat ditampilkan melalui Blink. Selanjutnya, kami juga menyambungkan ground dan dari ESP itu sendiri dengan kami juga menyambungkan pin yang 5 volt untuk plus di breadboard sehingga dapat menyalurkan positif dan negatif pada sensor-sensor yang telah ada dan ESP itu sendiri. Selanjutnya, hal terakhir yang kami lakukan adalah menyambungkan ESP kepada laptop yang akan digunakan selama proses ini berjalan. Selanjutnya, kami melakukan pengaturan aplikasi pada Blink, di mana kami membentuk template baru dengan judul heart rate. Kemudian kami juga memilih widget yang kami gunakan, dan dalam hal ini kami memilih menggunakan Gauss untuk mengetahui nilai-nilai yang akan tampil melalui heart rate yang kami gunakan. Untuk datanya sendiri, kami menggunakan channel ke-6 atau V6, karena itu kami memiliki BPM file dikalikan 6 pada saat kodenya dihitungkan. Kemudian di sini kami juga mengatur nilai max, yaitu 120, di mana sesuai dengan heart rate. Dan kami juga mengganti nama di data yang kami gunakan menjadi BPM, sehingga mempermudah untuk pengukuran. Berikut adalah tampilan dari Blink melalui web. Jadi setelah kami melakukan pengaturan melalui web, kami juga melakukan pengaturan di bagian melakukan pengaturan di bagian aplikasi, kami juga melakukan pengaturan di bagian webnya. Di berikut kami memanggil template dengan judul heart rate yang telah kami buat sebelumnya, dan terbukti bahwa di bagian kanan terdapat define Blink template, kemudian ada device yang kami gunakan, dan itu akan dimasukkan ke dalam IoT atau akan dimasukkan ke dalam kode di Arduino IDE yang kami gunakan sebagai berikut. Selanjutnya, tidak lupa kami juga mengganti token atau out dari autornya itu sendiri, sehingga nantinya Blink itu dapat tersambung. Setelah itu semuanya itu selesai, hal yang terakhir kami lakukan adalah menyambungkan setiap rangkaian kepada laptop yang memiliki Blink dan kode-kode yang kami gunakan. Berikut adalah tampilan saat kami menggunakan serial monitor melalui Arduino IDE dan mendapatkan BPM seperti yang ada di layar. Selanjutnya adalah hasil dari setelah kami melakukan pembuktian, jika di monitor sudah mulai muncul angka-angkanya, kami melakukan pemeriksaan kepada hasil di Blink dan dinyatakan bahwa hasil di Blink itu juga mengikuti hasil dari monitor yang ada, sehingga jika nilainya 24 atau 42, maka di Blink juga akan memiliki nilai yang sama seperti pada serial monitor kami. Sehingga keseluruhan IoT yang kami gunakan dapat tersambung dengan baik melalui Arduino yang kami gunakan, ESP, dan Blink yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kami. Atas perhatian dan waktunya, kami ucapkan terima kasih.